Nah, oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai requestan kalian. Oke, banyak kemarin yang bilang kepada saya, Bang, tolong bahas mengenai line up timnas versus Vietnam. Ditambah karena saat ini ya, memang Indonesia banyak sekali, Bang, pemain-pemain keturunan yang akan bergabung dan kepastian bergabungnya mereka sebenarnya apakah bisa debut atau tidak. Nah, menurut saya ya untuk membahas lebih detail mengenai hal ini, tentu kita akan melihat ya sebenarnya apa yang dimau oleh Sintayong mengenai skema melawan Vietnam. Nah, ini menurut saya sangat penting untuk dibahas, jadi jangan lupa untuk membangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, Bapak Erick Thohir sudah mengatakan ya bahwa untuk proses dari Ragnar Oratmangun dan juga Tom Haye ini sudah dikejar dan akan disumpah itu pada tanggal 13. Ya, menurut saya ini antara terkejar dan juga tidak terkejar. Tetapi saya masih optimis ini akan terkejar dan kalau dilihat ya apa yang sudah dilakukan oleh PSSI ini memang sesuai dengan jadwal karena memang untuk upload ya atau rilis ke FIFA atau mengajukan nama-nama ke FIFA atau dikumpulkanlah ya nama-nama pemain Indonesia di FIFA itu batas akhirnya tanggal 13 Maret ini. Jadi setelah disumpah baru nanti PSSI menyetorkan ke FIFA. Menurut saya ini bisa untuk terrealisasi, tetapi ya kita tidak tahu bagaimana problematika saat ini kan. Kita akan langsung saja tontonnya membahas ya di sini untuk line up versus Vietnam. Oke, kita langsung saja membahas untuk di lini penjaga gawang terlebih dahulu ya. Nah, di penjaga gawang karena Nadeo Argawinata ini menurut saya ya, ini akan menjadi pemain atau kiper utama timnas karena memang dirinya saat ini untuk bersama Borneo pun juga sangat bagus. Kepercayaannya sepertinya juga semakin meningkat lantaran memang dirinya untuk beberapa pertandingan terakhir ini sangat bagus permainannya. Nah, Nadio menurut saya karena tidak ada Hernando Ari yang masih cedera, ini akan menjadi fokus utama karena memang ketenangan dan juga pengalaman dirinya. Nah, menurut saya yang paling seru ini adalah di posisi belakang. Nah, posisi belakang menurut saya Sintayong ini akan merombak beberapa pemain, walaupun sebenarnya kalau dari segi chemistry ya, kita belum melihat ya bagaimana sosok Jay Ides bermain. Tetapi kalau dilihat saat ini ya, Jay Ides ini bisa untuk menjadi pemain inti ya. Dan kita akan melihat nantinya Jay Ides akan tampil di sini. Nah, Jay Ides menurut saya untuk di posisi kanan itu sangat bagus. Nah, oke. Kemudian untuk di sisi tengah ya, di sisi tengah menurut saya ada sosok Jordi Amat dengan beberapa pengalaman saat melawan Vietnam dan juga dia juga sudah tahu bagaimana sepak bola Asia Tenggara dan juga dia punya pengalaman banyak. Saya yakin untuk sosok Jordi Amat ini masih akan diturunkan. Dan Jordi Amat saat ini posisinya sangat sentral bagi timnas Indonesia sebagai seorang pemimpin, dia sangat cocok untuk diturunkan. Apalagi ini adalah leg pertama. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini ada sosok Justin Hubner. Nah, Justin Hubner ini juga sama. Dari segi pengalaman, kemudian impresivitas, dan juga bagaimana dirinya memiliki ketenangan dan juga ball possession yang sangat bagus. Dia selalu membantu di lini tengah sebagai seorang gelandang bertahan. Menurut saya sosok Justin Hubner itu bisa cocok ya untuk diduetkan dengan sosok Jordi Amat. Terus yang menjadi pertanyaan, Bang, kenapa tidak memasang sosok Elkan Bagot? Ya menurut saya Elkan Bagot juga sangat bagus, tetapi kita melihat karakteristik Vietnam ini adalah pemain-pemain cepat ya, atau dalam hal ini adalah bagaimana Vietnam ini mengandalkan permainan-permainan dari bola-bola bawah. Nah, sedangkan Elkan Bagot itu adalah pemain berpostur tinggi dan untuk lari pun juga agak sedikit susah, kecuali body dan juga bola udara, Elkan Bagot menang. Dan hal ini menurut saya sangat logis jika sosok Justin Hubner diletakkan di posisi di bek kiri ya. Oke, kemudian selanjutnya ini ada sosok pemain yang juga menjadi apa ya bisa dibilang ini adalah raja lini tengah timnas saat ini ya, yakni Var Jenner. Nah, Ivar Jenner bersama FC Utrecht ya memang dirinya selalu bermain bagus ya. Bersama Young FC Utrecht di 3 pertandingan terakhir dia selalu bermain dan di pertandingan terakhir dia bermain 45 menit.
Tetapi tidak masalah menurut saya ini menjadi hal yang sangat luar biasa bagi sosok Ivar Jenner agar dirinya selalu berkembang. Dan ketika di timnas memang permainannya sangat luar biasa. Ini menunjukkan kestabilan dan juga peningkatan bagi sosok Ivar Jenner itu sendiri. Dan ini sangat bagus menurut saya. Dan di sini Ivar Jenner tidak sendiri karena untuk di sisi kanan ya, ini seperti strategi KF Michelin tadi malam ya. Nah, saya melihat Sandy Walsh akhirnya mendapatkan menit ya, menit bermain ya 90 menit dan dirinya pun diletakkan oleh pelatihnya itu sebagai di sini teman-teman ya. Nah, dia lebih maju bukan lagi menjadi bek kanan tetapi lebih ke tengah tetapi di sebelah kanan. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat luar biasa karena referensinya pelatih KF Michelin sepertinya referensinya ke timnas Indonesia untuk memanfaatkan Sandy Walsh dan Sandy Walsh di posisi ini sangat bagus ya. Itu terlihat ketika melawan Vietnam ya di Piala Asia kemarin. Sosok Sandy Walsh penempatan posisinya di sebelah sini. Nah, oke. Kemudian selanjutnya ini yang sangat saya tunggu-tunggu. Nah, mengapa saya sangat ingin memasukkan sosok Nathan ya? Ini kan prediksi teman-teman ya. Ini saya tekankan lagi ya. Ini adalah prediksi melihat dari beberapa analisis atau analisa si pemain. Jadi keputusan ke depan bagaimana line up ya itu tergantung pelatih. Tetapi saya sangat yakin apa yang jadi komposisi pelatih kurang lebih menurut saya ya ini akan sama. Nah, untuk sosok Nathan ini menurut saya memang ya Nathan ini banyak yang meragukan. Alhamdulillah kemarin ya akhirnya PSSI memberikan speak up bahwa sebenarnya yang paling potensi bermain itu adalah Nathan karena dia tidak memiliki banyak apa ya urusan lagi dan dia hanya tinggal menunggu disumpah dan dia pun juga sudah bersedia untuk datang di tanggal 13. Nah, ini artinya menjadi poin plus. Pertama, Nathan ini mau dan kita akan melihat bagaimana semangat dan juga daya juang. Karena di sini sosok ini teman-teman ya Shane Patinama itu tidak bisa bergabung dan menurut saya dengan tidak adanya sosok Shane Patinama di dua leg ini, menurut saya ini bisa menjadi kesempatan Nathan untuk berkompetisi dengan Asnawi ya, dengan Witan ya, dengan beberapa pemain di situ, dengan Arhan ya. Banyak sekali pemain di situ yang memang bisa menjadi saingan berat bagi Nathan Choaon. Nah, di situ. Oke, kemudian selanjutnya ini tentu ya, ini menurut saya ini adalah calon raja lini tengah timnas juga, ya ini sosok Tom Haye. Nah, Tom Haye di sini sebagai gelandang serang ini sangat cocok bersama si Henry Finn beberapa pertandingan dirinya memang selalu ditempatkan sebagai gelandang serang ataupun gelandang bertahan. Sebenarnya pemain ini adalah pemain multi posisi, defensive midfielder bisa, kemudian attacking midfielder juga bisa menjadi hal yang sangat bagus. Tentu dengan adanya sosok Tom Haye di sini di lini gelandang serang ini menurut saya akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini ada sosok Marcelino. Nah, Marcelino ini tentu ya di KMSK Danger juga penampilan sangat luar biasa. Dirinya juga sering mendapatkan menit bermain dan juga jam terbang yang sangat banyak. Diharapkan sosok Marcelino ini segera untuk menjadi bagian penting bagi timnas Indonesia. Dan dirinya pun juga mengatakan bahwa dia sudah tidak sabar untuk segera main lawan Vietnam. Oke, kemudian selanjutnya untuk di posisi di sini teman-teman. Nah, menurut saya Sintayong akan merotasi posisi dari sosok Rafael Struijk. Memang sebenarnya target man ya. Posisi Rafael Struijk ini sebenarnya bisa target man sebagai striker murni ataupun sebagai penyerang sayap. Tetapi kalau dilihat dari beberapa laga bersama timnas Indonesia, Rafael Struijk belum bisa menunjukkan tajinya sebagai seorang goal getter. Nah, di sini ada sosok Ragnar, menurut saya akan lebih maksimal jika Ragnar diposisikan sebagai striker murni di sini ya. Karena di sini nanti akan dibantu oleh Tomaia ataupun Rafael. Dan Ragnar dan juga Rafael ini bisa ganti-gantian untuk masalah posisi. Menurut saya ini akan menjadi tandem yang bagus nantinya. Walaupun belum ada chemistry, tetapi beberapa pemain ini sudah menunjukkan bahwa dirinya ini sangat layak untuk segera menjadi bagian timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan komposisi seperti ini? Apakah kalian yakin nantinya timnas mampu untuk bisa bersaing di level Asia ataupun bisa mengalahkan Vietnam di dua laga kualifikasi Piala Dunia kali ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.